액션 let's go 저 건물을 찾으러 Tanah masa tanah tersusun atas fase padat, cair, dan gas. Fase padat tersusun atas partikel-partikel mineral dan bahan organik, serta jasad hidup atau organisme tanah. Organisme tanah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan dan hewan. Berdasarkan ukurannya dikelompokkan ke dalam jasad makro dan mikro. Kehidupan dalam tanah dibagi menjadi dua. Satu, organisme yang memberi persediaan bahan organik, dan yang kedua, organisme yang terutama merombak bahan tersebut. Keberadaan kehidupan di dalam tanah merupakan mesin pengaduk tanah yang sangat efektif dan efisien dalam mengatur segala sesuatu yang ada di dalam tanah menjadi siap sedia bagi kehidupan lain. Hewan-hewan makro tanah. Hewan makro tanah yaitu ada 9. Yang pertama, pengerat dan pemakan serangga. Yang kedua, serangga. Yang ketiga, milopoda atau kaki seribu. Yang keempat, bubuk. Yang kelima, tungau. Yang keenam, siput darat. Yang ketujuh, senti atau kaki 100. Yang kedelapan, laba-laba. Yang kesembilan, cacing. Cacing tanah adalah satu hewan tanah yang paling penting, ialah cacing tanah. Kecepatan pencernaan cacing tanah setara dengan satu area lapisan di tanah yang seharusnya diolah selama 60-70 tahun. Cacing tanah tidak hanya mencerna bahan organik sebagai makanan, tapi juga bahan mineral yang menjadi sarana enzim pencernaan dan penghalusan dalam tubuh cacing. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah cacing tanah adalah kondisi kelembapan tanah. Cacing lebih banyak terdapat pada tanah yang bertekstur lempung yang mempunyai kemampuan mengikat air lebih tinggi dibanding tanah yang bertekstur pasiran. Selanjutnya adalah hewan mikrotanah, yaitu hewan mikrotanah dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu nematoda dan protonematoda. Umumnya disebut sebagai cacing benang atau cacing belut. Terdapat hampir di semua tanah. Nematoda terbentuk seperti pipa dan jarum, berujung candul dan biasanya meruncing. Protozena merupakan bentuk kehidupan binatang yang paling sederhana, sedangkan protozoa merupakan makhluk yang bersel tunggal yang jauh lebih besar ukurannya daripada bakteri dan susunannya jelas tingkat lebih tinggi. Fiksasi nitrogen terdapat dalam jumlah sangat banyak di dalam atmosfer, tetapi tidak dapat digunakan langsung oleh tanaman tingkat tinggi. Unsur nitrogen harus terbentuk senyawa sebelum menjadi unsur hara yang dimanfaatkan tanaman. Bakteri legum. Bakteri legum atau polongan menggunakan hidrokarbon dari inang. Mereka sebagai sumber energi mengikat hidrogen dan menyampaikan sebagian nitrogen pada inang. Mereka yang sudah mengalami infeksi bakteri tanaman jenis lain yang menambah nitrogen bebas mendapatkan energi. Tumbuhan tanah. Organisme tumbuhan tanah lebih banyak jumlah dan pada berbagai segi lebih penting daripada organisme hewan tanah. Organisme tumbuhan melakukan dekomposisi akhir bahan organik dan menghasilkan senyawa yang cukup sederhana. Akar tanaman tingkat tinggi bertindak sebagai sumber bahan nik yang paling penting karena mereka menyediakan lebih banyak jaringan asli daripada gabungan semua organisme lain. Akar tanaman tingkat tinggi
mempunyai peranan lebih dari sekedar sebagai sumber-sumber. Tanah ialah organisme yang pada umumnya berkloretil dan kebanyakan hidup atau dekat permukaan tanah. Meskipun demikian, bentuk kehidupan ganggang sanggup memperoleh dari perombakan bahkan organik. Cendawan tanah memainkan peran penting pada tanam. Mereka berperan dalam pengubahan susunan tanah lebih dari 690 spesies yang diwakili oleh 170 genus sudah dikenal. Cetes tanah termasuk jamur benang karena berfilamen, sering bercabang-cabang dan menghasilkan bahan buah benang. Miselia lebih kecil daripada benang fungsi karena bersel tunggal. Materi kita yaitu bakteri tanah. Bakteri adalah jasad yang bersel tunggal, salah satu bentuk kehidupan yang sederhana dan terkecil yang dikenal. Bakteri berkembang biak dengan jalan memperpanjang dan membelah diri menjadi dua bagian. Pengaruh organisme tanah yang merugikan terhadap tanaman tingkat tinggi. Fauna tanah tertentu merugikan tanaman tingkat tinggi, sebagai contoh binatang unggas, tikus, dan serangga. Fauna mikro tersebut sering menjadi media pembawa penyakit bagi tanaman tingkat tinggi. Unggas, tikus, dan serangga sering menjadi inang bagi mikroflora dan penyakit tanaman. Persaingan hara. Organisme tanaman merugikan tanaman yang tingkat tinggi dalam bentuk persaingan untuk memperoleh unsur hara yang tersedia. Nitrogen ialah unsur yang paling diperebutkan, meskipun organisme dapat mempergunakan fosfor, kalium, dan kalsium dalam jumlah cukup besar dari tanaman yang tumbuh di ladang. Persaingan hara mikro bahkan lebih gawat. Organisme tanah biasanya memperoleh unsur hara lebih dulu, baru tanaman tingkat tinggi dapat mempergunakan yang masih tersisa. Jika bahan organik segar ditambahkan, organisme heterofik tanah yang kuat, bakteri, fungsi, dan actinomycetes, seluruhnya mengganti bakteri autotrofik yang jumlahnya lebih sedikit. Persaingan makanan dalam tanah terjadi. Yang pertama, antar mikroorganisme dan tanaman. Kedua, antar mikroorganisme sendiri. Ketiga, antar mikroorganisme yang berbeda jenis yang sifatnya lebih mematikan. Kegiatan organisme tanah yang menguntungkan tanaman tingkat tinggi. Pengaruh flora dan fauna tanah pada produksi tanaman sangat penting. Banyak efek yang menguntungkan bagi tanaman tingkat tinggi, antara lain yang penting ialah: yang pertama, dekomposisi bahan organik, kedua, perubahan anorganik, dan yang ketiga, fiksasi nitrogen. Dekomposisi bahan organik, sisa pertumbuhan dihancurkan dalam proses dekomposisi, sedangkan pertumbuhan yang tidak dikehendaki dicegah. Selanjutnya, unsur hara, sebagai contoh ialah nitrogen yang terikat dalam senyawa organik dilepaskan untuk digunakan oleh tumbuhan. Perubahan anorganik, terdapatnya senyawa-senyawa amonium dan nitrat dalam tanah adalah hasil rangkaian perubahan biokimia yang panjang, dimulai dari protein dan senyawa lain yang berhubungan. Rangkaian perubahan biokimia yang terjadi mempunyai arti penting bagi tumbuhan tingkat tinggi karena mengadsorpsi sebagian nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat.